minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dong. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah. Gimana kabarnya, sehat yang dari Indramayu, betul? Oh ini, Masya Allah. Satu lagi dari Majalaya, Bandung. Tepuk tangan dong buat semua yang hadir di sini, Masya Allah ya. Buat jamaah Islam Indah di rumah juga nih ya. Pernah nggak ngerasa berdoa tapi doa kita udah lama tapi nggak pernah dikabulin? Pernah Bu? Pernah apa sering? Sering, jujur aja lagi Bu, nggak apa-apa sambil curhat. Tapi kita ada yang kesal juga ngelihat temen. Baru ngomong kemarin dia doa depan kita, tiba-tiba udah dikabulin doanya. Pernah ngeliat begitu Bu? Enggak, ada yang enggak pernah. Berarti temennya enggak ada yang spesial. Karena ternyata cuma orang-orang spesial yang ketika berdoa langsung dikabulkan sama Allah. Mau enggak Bu kita seperti itu? Kalau mau yang di rumah siapin catatannya. Tema kita pagi hari ini adalah orang-orang spesial yang langsung dikabulkan doanya. Alhamdulillah. Jamaah. Yeay. Saya mau panggil yang ganteng teman saya, boleh Bu? Tepuk tangan dong Ustadz Maulana. Duren sawit Bu, duda keren sarang duit. Ustadz di sini. Ya. Ini katanya orang yang lagi puasa nih. Orang yang lagi puasa. Yang lagi puasa. Katanya doanya itu katanya bisa langsung dikabulin sama Allah. Tapi emang benar seperti itu. Tapi mungkin apakah ada syaratnya atau mungkin ciri khusus orang-orang yang puasa yang doanya bisa langsung dikabulin sama Allah Ustadz? Oke, mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan dong buat Ustadz Maulana. Izin Habib dan Ustaz Sams. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sangat spesial. Bagi orang yang berpuasa itu diijabah doanya pada saat jelang buka puasa, pada saat ketika dia sahur, pada saat di pertengahan dia sedang menjalankan ibadah puasanya. Itu sangat diijabah. Kenapa? Karena orang yang sedang berpuasa sangat dekat dengan Allah. Jamaah. Lalu gimana syaratnya? Kalau orang berpuasa itu harus sesuai syarat dan rukunnya puasa. Menahan puasanya. Kemudian ada niatnya. Niatnya karena Allah atau karena diet tuh? Karena Allah. Kemudian ada lagi nih. Apa ketentuannya? Ketika dia berpuasa dia tidak melakukan maksiat. Karena ada juga orang berpuasa tapi tetap menjalankan maksiat. Maka sah puasanya tapi tidak ada pahalanya. Sekali lagi. Karena puasa itu artinya menahan. Salah satu rangkaian mengendalikan diri lewat jalur puasa. Maka ketika orang berpuasa itu diijabah doanya. Sepanjang dia menjalankan ibadah puasanya sesuai rukun dan syaratnya. Dan tidak melakukan maksiat. Lalu dengerin. Dia menjalankan puasanya dengan sungguh-sungguh dan kehati-hatian. Karena ada tingkatan-tingkatan puasa. Ada tingkatan biasa, orang yang spesial dan di atasnya lagi. Oh Masya Allah. Tergantung. Jadi benar ya? Benar. Ada namanya puasa lahir dan batin. Oh gitu. Nah puasa lahir batin itu bukan hanya mempuasakan tubuhnya tapi mempuasakan batinnya. Lalu ingat. Pada saat jelang buka puasa, sempatkan untuk berdoa. Karena pada saat itu doanya diijabah. Masya Allah, tepuk tangan Pak Ustadz Maulana. Masya Allah. Jamaah. Ada yang perawat di sini? Ada? Nggak ada ya Bu ya? Nih ada oknum perawat nih katanya nih ya. Oknum perawat ini bukannya menolong pasien, tapi malah mengejeknya. Kita lihat videonya ini di tayangannya nih. Nasib 3 oknum perawat puskesmas Kampili Goa viral ejek pasien sembari tertawa, diskorsing 1 bulan. Lah bangun
bangun dek. Bangun dek. Ya. Kepala Puskesmas Kampili, Imran mengatakan telah memberikan sanksi skorsing kepada perawat viral usai tangani pasien kecelakaan dan dianggap mengejek. Demikian disampaikan Imran saat ditemui di Puskesmas Kampili, Desa Kampili, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulsel. Ya Allah ya Robi, itu kayaknya orang lagi pingsan kayaknya ya. Lagi Allahu alam, mungkin nggak sadar cuma menghukumi dari video, kita nggak tahu. Iya sih ya, Masya Allah. Tapi gini ya, intinya adalah bicara orang spesial yang berikutnya yang doanya langsung dikabulin sama Allah. Katanya yang saya dengar itu Ustaznya adalah orang yang sakit. Tapi pertanyaannya apa benar orang yang lagi sakit pasti langsung dikabulin doanya sama Allah. Terus jenis penyakit apa nih yang bisa kabulin doanya sama Allah langsung? Mau izin penjelasannya Fadol. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Tapi guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah di rumah, jamaah di studio, Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 155 156. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله dan kalian pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu penyakit ataupun sakit yang diderita. Dan sakit yang diderita itu apabila dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadikan orangnya ini menjadi orang yang mulia dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah betul orang selanjutnya yang dekat ataupun spesial doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang sedang tertimpa sakit? Maka jawabannya betul. Kenapa? Karena orang yang sakit itu sedang diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang diuji tidaklah seseorang tertusuk duri ataupun tertusuk sesuatu yang menyakiti kakinya kecuali Allah sedang ampuni dosanya. Bukankah orang yang diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala berbanding lurus dengan orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka orang yang sedang sakit ketika diterima doanya, kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila kau mengunjungi, membesuk, menjenguk orang sakit, maka mintalah doanya. Kalau kita kan kadang-kala kita yang doain orang sakit ya Bu ya. Ternyata ada riwayat mengatakan engkau yang minta doa kepada orang yang sedang sakit itu. Kenapa? Doanya orang yang sakit seperti doanya malaikat. Oh, berarti orang yang sakit diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada syaratnya sakitnya. Apa tuh? Sakitnya itu membuat dia lebih sabar dan membuat dia mencari ridha Allah. Oh. Seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika sedang mengajar mengucur darah dari belakang Bu. Karena mengucur terus darah. Sampai ditaruh baskom di bawah tempat duduknya. Maka Imam Syafi'i berdoa, ya Allah seandainya sakitku ini membawamu semakin ridho padaku, maka tambahkan sakitku. Waduh, ya Allah, berarti sakit yang diterima doanya adalah sakit yang membuat Allah ridho padanya. Jazakallah khairan katsiran. Jamaah. Suka digosipin sama tetangga Bu? Pernah? Berarti ibu sedang dizolimi. Saya panggil guru saya Habib Muhammad Syab. Tepuk tangan buat Habib Muhammad Syab. Bib. Ya, nih kita mendengar curhatan ibu-ibu. Banyak yang suka dizolimi sama tetangganya, sama temennya. Mungkin dia digosipin, diceritain keburukannya, tapi itu gak benar. Tapi katanya pada saat itu katanya adalah waktu yang baik buat kita untuk berdoa sama Allah. Karena pada saat itu Allah akan mengijabah. Jangan berdoa keburukan ya, yang bagus-bagus aja. Kalau bisa minta orang yang itu katanya kita doain biar jadi orang baik. Apakah seperti itu konsepnya Bib? Mohon izin penjelasannya. Sekali lagi tepuk tangan buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi kalau bahasa agama ada yang zalim, ada yang mazlum.
Yang zalim itu siapa? Yang zalim itu yang membikin perkara, yang menyakiti hati seseorang, baik secara lisan, secara fisik, jasmani, itu namanya zalim. Yang merasa terdakwa itu namanya mazlum, yang dizolimi. Banyak dituliskan oleh Al-Imam Ghazali. Lantas betul atau tidak doanya orang yang mazlum, doa orang yang dizolim itu diijabah? Betul. Itu daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doaul mazlum atau doa seorang yang sedang dizolimi itu mustajab. Artinya doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa orang yang mazlum itu boleh doa semaunya? Dikatakan dalam Al-Imam Ghazali itu banyak menuliskan, mengajarkan apakah boleh, masalahnya nih, apakah bagus, apakah diperbolehkan orang yang mazlum, yang dizalimi, ya Allah hancurkan dia, ya Allah cerai beraikan rumah tangganya, ya Allah kasihlah suaminya itu bisa kawin sampai 4 misalnya, ya, karena dia nyakitin saya, misalnya suaminya senang, istrinya yang nggak senang, ya, betul Bu, Bu betul, sehat, ya, majem baik. Artinya doa orang Al-Imam Ghazali itu sampai memberi nasihat. Imam Ghazali memberi nasihat, apakah boleh doa yang jelek seperti itu? Maka tidak dianjurkan. Bu, yang di rumah juga, apakah boleh kita hancurkan dia? Tidak dianjurkan seperti itu. Sampai dikatakan Imam Ghazali, jangan sampai malah kita yang jadi zolim. Mau balik jadinya tuh. Sama doa kita. Auzubillah min dzalik. Sakit hati pasti orang itu sakit hati. Contohnya Nabi itu mendoakan, ya Allah selamatkan mereka karena mereka belum tahu tentang agama. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran. Makasih banyak ilmunya Habib, tepuk tangan dong buat Habib Muhammad Syahab. Jadi orang-orang yang spesial tadi udah 3 Ibu yang langsung dikabulkan doanya. Yang pertama orang yang sakit. Yang kedua apa Bu? Hilangin lagi dizolimi. Ada lagi satu lagi tadi apa Bu? Yang puasa, Masya Allah. Nah sekarang saya mau baca pertanyaan dari jamaah di rumah ya. Dari Instagram @horunisa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya orang ulama juga cepat dikabulkan ya sama Allah doanya. Kalau gitu aku minta tolong didoain dong agar tahun ini rumah tangga saya makin harmonis. Anak-anak saya sehat, tercapai cita-citanya dan Allah berikan rezeki yang berlimpah untuk kita semua. Amin. Coba Ustadz Maulana doain Ustadz Maulana. Ya Allah, atas apapun yang diminta berikanlah ya Allah. Amin. Amin. Berikanlah juga kepadaku ya Allah. Amin. Ibu, tar dulu. Apa? Kalau saya mendoakan, berarti saya juga dapat. Oh gitu. Oh, Bu, Ibu didoakan orang seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Nanti kita lanjut lagi ya buat yang di rumah, jangan kemana-mana. Masih membahas tentang tema yang luar biasa. Orang-orang spesial yang doanya langsung dikabulkan sama Allah. Tetap di Islam itu indah. Jamaah.